Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wa usalli wa usallim ala nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, wa ba'd. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, Majlis Taklim Alumnus SMP 27 Jakarta Timur angkatan 1988 yang sedang dalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla wa Ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa untuk ta'ammuk dan tafaqquh fid din, untuk memperdalam din Allah dan agama Allahu Jalla Jalaluh. Dan ini adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa yang kita dapatkan. Tidak semua muslimin, tidak semua muslimat mendapatkan nikmat sebagaimana yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Doa kita dan harapan kita kepada Allahu Jalla wa Ala, semoga apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai amal saleh kita dan terhitung sebagai mizan hasanat kita, timbangan amal kebajikan kita ketika kelak terjadinya pengadilan Allahu Jalla Jalaluh. Doa kita dan harapan kita kepada Allahu Jalla wa Ala, semoga apa yang kita lakukan ini sebagai caranya Allahu Jalla Jalaluh untuk menjatuhkan ridha dan rahmatnya atas kita semua, sehingga kita semua dimasukkan ke dalam jannahnya dan surganya tanpa ada hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam, sehingga kita bisa merasakan manisnya keimanan dan lezatnya keislaman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allahu Jalla Jalaluh, melanjutkan kajian kita pembacaan Kitabut Tauhid, kitab yang disusun oleh Al-Allamah Al-Muhaddis Al-Faqih Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang dimana kita masuk pada bab yang ke-10, al-babu al-ashir, babu ma jaa fi dzabhi li ghairillah, bab yang menjelaskan tentang menyembelih hewan untuk selain Allah Jalla wa Ala, termasuk adalah kesyirikan. Pada bab ini Asy-Syaikh rahimahullah rahmatan wasi'ah itu menjelaskan salah satu dari macam ibadah, yaitu ibadah berkaitan tentang penyembelihan hewan. Dan kita pahami menyembelih hewan karena Allah Jalla wa Ala itu adalah ibadah maliyah, ibadah yang berkaitan dengan harta atau finansial, ibadah yang sangat mulia dan sangat dicintai oleh Allah Jalla Jalaluh. Dan ini
terjelaskan dari sekian banyak ibadah yang Allah Jalla wa'ala syariatkan yang berasal dari jenis ini, yaitu menyembelih hewan. Kita lihat ya, macam-macam ibadah yang berkaitan dengan penyembelihan hewan ini. Pertama, ya, menyembelih hewan korban. Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam surah Al-Kautsar, "Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar." Sesungguhnya kami, Allah Jalla wa'ala, telah memberikan nikmat yang sangat banyak sekali kepada engkau wahai Muhammad. Maka oleh sebab itu, sebagai wujud syukur kepada Allah Jalla wa'ala, salatlah salat Idul Adha karena Allah Jalla Jalaluh. Kemudian setelah pelaksanaan salat Idul Adha, berkurbanlah. Di sini menunjukkan bahwasanya salah satu ya berkaitan tentang penyembelihan hewan, yang berkaitan tentang ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, menyembelih hewan korban. Termasuk juga menyembelih hewan akikah. Kita mendapatkan anugerah anak. Di hari yang ketujuh dianjurkan kita untuk mengakikahiannya dengan menyembelih hewan kambing. Jika kita mendapatkan anak laki-laki, maka kita diperintahkan untuk menyembelih 2 ekor kambing. Jika kita mendapatkan anugerah anak perempuan, maka kita diperintahkan untuk menyembelih hewan kambing, ya, 1 kambing. Nah, itu juga bagian daripada bagian ibadah menyembelih hewan karena Allah Jalla wa'ala, yaitu akikah. Termasuk juga kalau kita kaitkan, sekarang kan musim haji. Jadi bulan haji itu Bapak Ibu ada 3. Bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah. Jadi kalau kita niatan untuk berhaji itu dimulai dari bulan-bulan itu. Bulan Syawal misalnya, bulan Syawal tidak berangkat, bulan Dzulqa'dah sekarang ini kita niatkan. Haji itu kan ada 3 jenis, 3 macam. Ada haji ifrad, cuma sebatas haji saja. Ada yang kedua haji qiran, dan yang ketiga haji tamattu. Haji qiran dan haji tamattu ini penggabungan ibadah umrah dan ibadah haji. Cuma bedanya, kalau qiran itu kita langsung niatan di bulan haji sekarang ini, anggaplah bulan Dzulqa'dah. Kalau kita niatan qiran, kita mengucapkan niatnya itu dengan labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Kemudian kalau ibadah umrah tidak seperti itu. Apa ibadah tamattu atau haji tamattu tidak seperti itu. Di bulan-bulan haji ini, entah bulan Syawal atau Dzulqa'dah atau 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah, kita niatan untuk melaksanakan ibadah umrah dulu. Setelah kita melaksanakan ibadah umrah dengan tahallul mencukur rambut, baru nanti tanggal 8 Dzulhijjahnya kita pakai ihram lagi, niatan untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi ya, kalau qiran juga ya, beratnya qiran ini kita terutama yang laki-laki ya, pakai kain ihramnya itu ya tidak boleh memakai pakaian yang menyambung ya, khusus untuk laki-laki, tidak dengan wanita. Kita katakan seperti baju gamis, baju kemeja, termasuk pakaian dalam. Itu baru nanti ya tahallulnya itu di tanggal 10 Dzulhijjah tersebut. Makanya membuat para sahabat tersebut merasa berat dan susah untuk melaksanakan haji qiran tersebut. Makanya Rasulullah menyatakan, seandainya aku masih dipanjangkan umur untuk berjumpa dengan tahun depan, aku akan melaksanakan hajinya itu haji apa? Tamattu. Karena itu yang paling mudah. Jadi berumrah dulu, setelah selesai umrah di bulan haji ini, entah bulan Syawal atau bulan Dzulqa'dah ini, selesai ini kita melaksanakan ibadah umrah, kita tetap berada di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Kita tunggu ya sampai tanggal 8 Dzulhijjah, hari tarwiyah. Kemudian kita mulai niatan lagi untuk melaksanakan ibadah haji, keluar dari hotel kita atau dari tempat penginapan kita sambil mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, aku sambut panggilanmu untuk melaksanakan ibadah haji ini. Nah,
Persamaannya antara haji tamattu dan qiran ada al-hadiyunya. Ya. Ada juga kita katakan al-hadiyunya. Al-hadiyu itu menyembelih ya kambing atau sapi atau juga onta. Ya, anggaplah kambing kita katakan. Nah, kita perlu paham Bapak dan Ibu sebagai tambahan ilmu, kalau umrah itu kan tahallulnya dengan apa? Mencukur rambut. Sedangkan ibadah haji tahallulnya itu kalau kita melaksanakan 4 amalan berikut ini. Kalau untuk urutannya yang Rasulullah lakukan, pertama di tanggal 10 Zulhijjah itu adalah melempar jamrah Aqabah. Kemudian setelah itu yang kedua adalah menyembelih al-hadiyu. Menyembelih apa? Al-hadiyu. Ya, artinya seekor kambing kalau misalnya dia tersebut sendirian, atau bisa bertujuh ya kalau yang disembelih tersebut adalah sapi atau onta. Nah, dalam onta ini ada perdebatan khusus untuk al-hadiyu. Ada yang mengatakan berdasarkan hadis ya, ada yang mengatakan onta ini untuk al-hadiyu, untuk haji tamattu ya atau haji qiran bisa mewakili 10. Wallahu alam, tapi perdebatan. Tapi ada juga yang mengatakan sama sebagaimana lazimnya kurban. Kita tahu kurban onta dan sapi bisa mewakili berapa? 7 keluarga kan seperti itu. Nah, atau 7 orang. Tayyib. Ala kulli hal. Nah, ini kan termasuk ya kita katakan tahallulnya ibadah haji. Ya, haji tamattu atau haji qiran. Kemudian yang ketiga adalah mencukur rambut. Mencukur apa? Mencukur rambut. Yang keempat tawaf ifadah. Jadi tahallulnya ibadah haji itu ada 4 amalan ini. Pertama melempar jamrah Aqabah, setelah itu kita katakan menyembelih al-hadiyu baik berwujud kambing atau sapi atau onta. Kemudian yang ketiga kita katakan mencukur rambut. Kemudian yang keempat adalah tawaf ifadah. Ya, dibolak-balik tidak menjadi masalah. Cuma yang saya sebutkan tadi itu praktek yang dilakukan oleh Nabi. Ustadz, kalau seandainya saya jadi tahun ini berangkat haji, boleh nggak saya tawaf ifadah dulu? Boleh, tidak mengapa berdasarkan hadis yang sahih. Boleh nggak mencukur rambut dulu? Boleh, tidak mengapa yang demikian. Termasuk boleh nggak menyembelih al-hadiyu dulu? Boleh, tidak mengapa. Tapi yang saya sebutkan tadi itu amalan yang dilakukan oleh Nabi. Tertib amalan yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu beliau itu melempar jamrah Aqabah dulu. Setelah itu menyembelih al-hadiyu ya berwujud kambing ya, atau boleh juga berwujud sapi atau juga berwujud apa? Kita katakan onta. Nah, waktu Nabi Muhammad SAW waktu berada di Mekah itu beliau menyembelih onta sampai 100 ekor onta ya, seperti itu sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Kemudian yang ketiga adalah mencukur rambut, yang keempat adalah tawaf ifadah. Nah, sekedar tambahan ilmu, kalau kita sanggup mengerjakan 2 dari 4 amalan tadi, anggaplah melempar jamrah Aqabah dan menyembelih al-hadiyu, berarti kita sudah tahallul yang pertama. Tahallul yang pertama itu artinya kita sudah bebas lepas dari larangan-larangan. Yang tadinya kita sebagai laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang menyambung, seperti pakai baju gamis, seperti pakai peci ya, topi, atau pakai pakaian dalam ya, kita katakan khusus untuk laki-laki itu ya. Itu baru halal lagi untuk kita pakai ketika kita sudah melakukan 2 dari 4 amalan tadi. Misalnya apa? Melempar jamrah Aqabah dan juga apa? Menyembelih al-hadiyu. Nah, kecuali 1 bapak-bapak, kecuali 1 ibu-ibu, yaitu yang tidak boleh apa? Hubungan suami istri atau jima. Baru boleh melakukan itu kalau 4-4-nya sudah kita lakukan. Sudah melempar jamrah Aqabah, sudah menyembelih al-hadiyu, sudah mencukur rambut, sudah juga tawaf ifadah. Nah, itu yang disebut dengan tahallul ats-tsani. Ya, tahallul yang kedua. Jadi ada tahallul yang pertama, ada tahallul yang kedua. Nah, itu khusus untuk ibadah haji. Kalau ibadah umrah tadi tahallulnya apa? Mencukur rambut saja. Sedangkan ibadah haji tahallulnya ada berapa? Ibu-ibu? Ada 4.
melakukan 4 amalan tadi. Ya, 4 amalan. Yaitu ya, dari 4 amalan ini terbilanglah jenisnya itu tahallulnya ada 2. Ada tahallul yang pertama, ada tahallul yang kedua. Nah, seseorang itu sudah dianggap melakukan tahallul yang pertama jika telah melakukan apa? 2 dari 4 amalan. Yang pertama misalnya melempar jamrah aqabah, yang kedua apa? Menyembelih al-hadiyu. Nah, tahallul yang kedua kita katakan kalau 4 amalan tadi sudah kita apa? Kerjakan. Apa saja ibu-ibu? Melempar jamrah aqabah, yang kedua menyembelih al-hadiyu, yang ketiga mencukur rambut, yang keempat tawaf ifadah. Jelas ya? Nah, ini pun juga berkaitan erat dengan ibadah ya, penyembelihan hewan karena Allah, yaitu di ibadah haji tamattu dan haji qiran ada yang namanya apa? Penyembelihan hewan karena Allah yang diistilahkan dengan istilah apa? Al-hadiyu. Nah, kemudian juga kalau kita misalnya melanggar sesuatu ya yang berkaitan erat dengan larangan-larangan haji ya, itu ada yang namanya dam, ya kan? Nah, dam itu memang macam-macam. Di antara dam itu artinya apa? Denda. Nah, di antara dendanya itu kita katakan ya, atau dam itu kadang diistilahkan dengan istilah fidyah juga ya. Menyembelih hewan fidyah atau dam karena melakukan pelanggaran tatkala haji atau tatkala umrah. Memang benar tidak mesti damnya itu menyembelih hewan ya. Tidak mesti harus menyembelih ya binatang, tidak, kita katakan sesuai dengan kadar larangan yang dia langgar. Apa? Nah, itu penjelasan khusus nanti kalau kita memang punya niatan untuk berangkat haji, maka insya Allah nanti kita ada kajian khusus itu berkaitan tentang masalah dam dan fidyah ya, berkaitan dengan menyembelih hewan ya yang dinamakan fidyah atau dam karena melakukan apa? Pelanggaran haji ya atau umrah. Wallahu alam bissawab. Nah, atau misalnya menyembelih al-hadyu karena terhalang dari melaksanakan haji dan umrah. Tahu-tahu di tengah perjalanan sakit, gak bisa melanjutkan lagi, maka dia harus apa? Tahallulnya dengan apa? Dengan menyembelih ya al-hadyu tadi itu. Nah, sebagaimana yang terjadi dengan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu kan untuk melaksanakan ibadah umrah itu kan yang pernah beliau lakukan kan 4 kali. Pada tahun ke-6 Hijriyah, kemudian pada tahun ke-7 Hijriyah, kemudian pada tahun ya ke-8 Hijriyah pas waktu penaklukan kota suci Mekah, kemudian yang terakhir kapan? Di tahun ke-10 Hijriyah. Nabi Muhammad melaksanakan haji apa? Kan haji ada 3 tadi. Ada haji ifrad, ada haji qiran, atau haji tamattu. Nabi Muhammad hajinya apa tadi? Qiran. Makanya kata Nabi kan, kalau sekiranya tahun depan aku ada umur, aku akan hajinya apa? Tamattu. Karena sekarang ini beliau di tahun ke-10 Hijriah itu melakukan hajinya apa? Qiran. Nah, qiran itu artinya apa? Menggabungkan antara umrah dan haji. Jelas ya? Ini bantahan kepada yang mereka mengatakan tahun 9 itu Rasulullah berumrah. Tidak. Tahun ke-9 itu ada ibadah haji dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Rasulullah SAW tidak ikut serta pada tahun ke-9 Hijriah tersebut. Karena alasannya pada saat itu orang-orang kafir masih ada di kota suci Mekah, belum ada pelarangan. Dan sebagian mereka tersebut masih melakukan tawafnya ya dengan cara tanpa pakaian. Itu yang membuat Nabi SAW tidak ikut serta untuk melaksanakan apa? Ibadah haji pada tahun ke-9 Hijriah. Yang memimpin ibadah haji pada tahun ke-9 Hijriah itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, tahun ke-10 baru Nabi Muhammad SAW berhaji, hajinya haji qiran. Dan itulah umrah keempat Nabi SAW. Karena qiran itu penggabungan antara ibadah umrah dengan ibadah haji. Dan pada tahun ke-10 tersebut orang-orang kafir tidak boleh lagi haji. Dilarang oleh Allah Jalla Jalaluhu. Dan terlarang berada di tanah suci, kota suci Mekah
Al-Mukarramah. Seperti itu. Nah, pada waktu itu ya yang disilakan dengan Hajjatul Wada, karena Rasulullah 81 hari setelah wukuf di Arafah, Rasulullah mangkat dan meninggal dunia tepatnya di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriyah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, jadi kita katakan masalah penyembelihan hewan ini ya, karena Allah Jalla wa Ala itu kita katakan ada 5 ya. Nah, pada tahun ke-6 Hijriyah itu Nabi Muhammad tidak bisa masuk apa? Tidak bisa masuk kota suci Makkah, dihalangi oleh kaum musyrikin. Karena pada saat itu belum apa? Dikuasai oleh kaum muslimin. Akhirnya Rasulullah gundul ya, dan akhirnya Rasulullah memerintahkan juga untuk apa? Pada saat itu sebagai wujud dam ya, atau pembayaran, kita katakan sebagai wujud apa? Sebagai wujud karena tidak bisa dan terhalang untuk melaksanakan ibadah umrah, maka diperintahkan untuk apa? Membayar dam atau fidyah tadi. Disuruh untuk apa? Onta-onta yang mereka bawa itu disembelih seluruhnya. Itu apa? Itu juga kata para ulama, itu bagian daripada apa? Fidyah dan dam. Karena apa? Terhalang. Nah, misalnya di antara ibu-ibu atau bapak-bapak, qadar Allah ini dalam perjalanan berangkat ke kota suci Mekah umrah, jatuh sakit yang membuat dia tersebut nggak sanggup untuk melaksanakan ibadah umrah tersebut. Subhanallah, dia ketika sampai Jeddah langsung masuk rumah sakit, gak kuat sudah, dalam kondisi badan itu tidak mungkin untuk melaksanakan ibadah umrah. Nah, karena tidak jadi tadi itu, dia harus apa? Menyembelih apa? Dam. Wallahu alam bissawab, menyembelih ya dam. Artinya karena apa? Tidak jadi melaksanakan ibadah umrah. Wallahu alam bissawab. Nah, terhalang ya dari melaksanakan ibadah umrah. Nah, itu terjadi pada tahun berapa? Ke-6 Hijriyah pada saat itu ya. Rasulullah tidak bisa masuk, dan itu umrah yang pertama. Umrah yang kedua pada tahun ke-7 Hijriyah, umrah yang ketiganya pada tahun ke-8 Hijriyah, umrah yang keempatnya gabungan dengan haji yang disebut dengan haji qiran pada tahun ke-10 Hijriyah. Nah, bahkan dalam Al-Qur'an ibadah menyembelih hewan ini ya digandengkan dengan ibadah salat yang merupakan ibadah badaniyah yang terbaik. Jadi kalau kita katakan ibadah badaniyah yang terbaik, ibadah salat. Jadi ibadah yang berkaitan dengan fisik, mencurahkan fisik, yang paling terbaik apa? Kita katakan adalah ibadah salat. Kemudian ibadah yang terbaik yang berkaitan dengan masalah harta adalah ibadah apa? Ibadah kurban. Allah mengatakan dalam surah Al-Kautsar ayat yang kedua, "Fasholli li rabbika wanhar." Ya, salatlah engkau untuk Tuhanmu lillahi ta'ala, dan setelah itu laksanakanlah ibadah kurban, menyembelih hewan kurban. Nah, ada ada satu ibadah yang menggabungkan ibadah badaniyah sekaligus juga ibadah maliyah. Jadi di dalamnya itu mencurahkan fisik, memerlukan tenaga, sekaligus juga mencurahkan fulus, harta. Ibadah apa? Ibadah haji dan umrah. Ibadah haji dan umrah. Nah, salat mengandung berbagai macam salat ini mengandung berbagai ibadah yang mulia. Kenapa salat itu mulia ya? Sedikit tambahan ilmu dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena ibadah salat itu mencakup tuh, selain mencurahkan fisik, di dalamnya tersebut ada zikir-zikir khusus, ada tilawatul Quran, surah Al-Fatihah, surah setelah Al-Fatihah, ada doa juga ya kan? Ada doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ada kan? Seperti itu. Kemudian ada tunduk dan patuhnya jelas. Simbolnya itu ruku dan sujud. Ada kehusuan. Ya, ketika sholat itu harus betul-betul mantap menghadirkan hati untuk Allah Jalla wa'ala. Makanya ketika sholat itu ucapan-ucapan yang tidak ada kaitan dengan sholat, pembicaraan yang tidak ada kaitan dengan sholat tidak boleh untuk kita ucapkan. Khusus sholat.
Makanya ibadah salat ini ibadah badaniyah yang sangat apa? Sangat luar biasa. Beda dengan ibadah haji. Ya, subhanallah, kita katakan mudah-mudahan kita khusyuk, tapi rata-rata tersebut tidak khusyuk. Kenapa? Karena kita boleh ngobrol ketika tawaf, ketika sa'i, ketika melaksanakan ibadah haji. Boleh ngobrol, kita katakan seperti itu. Beda dengan ibadah salat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian juga ibadah menyembelih, ya, hewan itu mengandung ibadah pengorbanan harta dan kepercayaan penuh kepada Allah Jalla wa Ala. Terlebih lagi bagi seseorang yang telah memelihara hewan, entah kambing, entah kerbau atau sapi atau onta, lalu ia pun menyembelih hewannya karena Allah Jalla Jalaluhu. Subhanallah. Ya, jadi ceritanya itu Nabi Adam alaihissalam dan Hawa itu kan ketika Hawa itu melahirkan itu sepasang. Jadi lahir itu kita katakan kembar tapi sepasang, laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Nah, syariatnya pada saat itu, ya, yang saudara yang misalnya yang kedua itu mengawini yang pertama, seperti itu. Jadi silang, tidak boleh mengawini saudara kembarnya atau yang sama lahirnya, seperti itu. Nah, ceritanya Qabil dan Habil ini ingin menikah. Disyariatkanlah Habil dapat saudarinya Qabil, Qabil dapat saudarinya Habil. Qabil gak terima. Dia ngomong sama ayahnya Nabi Adam alaihissalam, "Bah, aku gak suka dengan saudaranya siapa? Habil." Tapi kata Nabi Adam, ini perintah Allah Jalla wa Ala. Tapi bagaimana supaya hati ini betul-betul kuat gitu loh untuk menjalankan syariat? Akhirnya Allah memerintahkan Nabi Adam agar putranya tadi untuk berkorban. Nah, kebetulan banget si Qabil itu, ya, dia sebagai petani. Dia bercocok tanam, berkebun dan seterusnya. Dia berkorbannya itu dengan buah-buahan yang busuk atau hasil sawah yang busuk, ya. Sedangkan Habil seorang peternak, dia mengambil kambing, ya, kibas yang besar untuk dikorbankan. Akhirnya yang diterima siapa? Korbannya Habil. Naik ke langit. Subhanallah. Nah, kemudian syariat kurban ini ada di zaman siapa? Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan mimpi setelah 7 tahun gak ketemu Ismail. Allah ingin menguji Nabi Ibrahim, sayang kepada Allah apa sayang kepada anaknya? Karena subhanallah, ketika masih kecil Ismail itu kan ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bayangkan, Nabi Ibrahim itu kan untuk memperoleh anak itu lama. Kawin sama Sarah lama banget gak dapat anak. Allahu Akbar. Sabar Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai akhirnya ada perintah dari Allah Jalla wa Ala untuk mengawini budaknya yang bernama Hajar. Jadi Hajar ini budak dari seorang Mesir, ya, hadiah dari Raja Mesir pada saat itu sebagai wujud maaf kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Panjanglah ceritanya itu. Ala kulli hal, Hajar ini dari mana? Dari Mesir. Dikawinlah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Alhamdulillahnya dapat anak. Nah, banyak kejadian-kejadian di situ. Singkat cerita, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim, ya, untuk membawa istri dan anaknya ini ke kota yang sekarang namanya Makkah Al-Mukarramah. Pada saat itu sepi banget, nggak ada orang, nggak ada kehidupan. Subhanallah, Nabi Ibrahim, ya, menempatkan dan meletakkan istrinya dan anaknya tersebut yang masih bayi ini di tempat, subhanallah, yang Allah Jalla wa Ala perintahkan, yaitu kota suci Mekah sekarang ini. Dan ajibnya memang, subhanallah, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak tega untuk berbicara minta izin meninggalkan mereka berdua. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam berjalan meninggalkan
ya istrinya yang bernama Hajar dan putranya yang bernama Ismail yang masih bayi. Subhanallah, jiwa keperempuannya Hajar itu keluar. Subhanallah, sifat asli perempuan itu keluar. Ya Ibrahim, ya kamu ini meninggalkan kami di tempat ini, tempat yang gak ada kehidupannya sama sekali. Engkau gak takut kita diapa-apain orang atau diapa-apain binatang buas? Ibrahim tetap jalan, tidak menengok untuk melihat kepada siapa? Hajar dan Ismail. Subhanallah, ibu-ibu kan kalau dirinya itu tidak bisa berlaku untuk dijual kepada suaminya, maka senjata yang kedua yaitu anaknya yang dijual kepada suaminya. Intinya kesian Ibrahim, ini kan anakmu masih bayi, kep nih ditinggal begitu saja. Padahal penantian begitu lama. Ini kan pengorbanan Nabi Ibrahim itu luar biasa. Dalam hati dan pikiran enggak tega, tapi ini perintah Allah. Makanya disebut dengan korban, itu pengorbanan yang sangat luar biasa. Nabi Ibrahim tetap jalan, enggak melihat dan menengok Hajar dan Ismail. Subhanallah, akal sehat dari Hajar muncul. Kemudian mengatakan, Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang memerintahkan engkau seperti ini sehingga membuat engkau itu tega meninggalkan kita di tempat yang sepi ini? Kata Nabi Ibrahim baru menengok, melihat sambil meneteskan air mata. Allahu amarani bihadza. Allah yang memerintahkan aku seperti ini. Wallahi ya Hajar, demi Allah, kalau bukan karena Allah Jalla wa'ala, masa aku tega meninggalkan engkau dan putraku yang aku nanti-nanti ini di tempat yang sepi sunyi, gak ada kehidupan di sini. Gak mungkin aku meninggalkan kalian berdua. Tapi karena ini perintah Allah, pengorbanan yang harus luar biasa. Allah ingin menunjukkan kepadaku, dan aku diminta untuk menunjukkan rasa cintaku yang luar biasa kepada Allah Jalla wa'ala dibandingkan kalian berdua. Subhanallah, apa jawab Hajar? Idzan fa inna Allah la yudayyi'ana abadan. Kalau begitu, karena Allah yang memerintahkan, Allah Jalla wa'ala akan menjaga kami dan tidak bakalan menyia-nyiakan kami. Ibrahim, tinggalkan kami. Subhanallah. Kalau ibu-ibu sih jelas lah, pasti nangisnya itu sebulan gak habis, sampai air mata habis, gak mungkin. 7 tahun ditinggal, Bu. Subhanallah. Kalau ibu 7 tahun ditinggal, pasti sudah wafa ke hakim, nuntut cerai itu. Subhanallah. Tapi Hajar sabar banget. Dia nanti Ibrahim. Dulu kan gak ada WA, gak ada SMS, gak ada surat. Nunggu nih Nabi Ibrahim masih hidup apa enggak. Setelah 7 tahun datang Nabi Ibrahim. Subhanallah. Anaknya sudah umur 7 tahun. Kalau sekarang kita katakan kelas 1 SD. Lagi ajib-ajibnya kan? Subhanallah. Lihat ya Allah, Ibrahim bahagia main sana sini. Baru beberapa hari mimpi lagi. Datang perintah Allah Jalla wa'ala untuk menyembelih putranya sebagai wujud berkorbannya dia kepada Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Allah menguji. Allah Jalla wa'ala menguji. Kalau bahasa kita, ya Allah, Allah demen banget menguji kita hari ini. Ya Allah, hari ini kayaknya gak kuat ini, ya Allah, jangan demen-demen begitu ya Allah. Itu mungkin kita. Tapi Nabi Ibrahim menyadari, ini ujian Allah, ini ujian Allah, ini ujian Allah. Kemudian malam yang kedua mimpi lagi. Malam yang ketiga mimpi lagi. Ya Allah, ini kan mau menyampaikan kepada bocil yang bernama Ismail, ini gimana caranya? Ini dia panggil, syuf ya Bunaya. Gimana? Menurut kamu wahai anakku, Abah ini diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk menyembelihmu sebagai wujud pengorbanan kepada Allah Jalla wa'ala, sebagai wujud kurban untuk Allah Jalla wa'ala, sebagai wujud pengabdian kepada Allah Jalla wa'ala. Fama tara, apa pendapatmu wahai anakku? Ya Allah, bocil umur 7 tahun mana bisa mikir. Subhanallah. Yang ada dia menangis kan. Tapi Ismail punya jiwa yang kuat dan tegar, besar hatinya. Dia mengatakan, ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda,
kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala, ayahanda akan mendapatkan Ismail tergolong orang yang sabar. Bisa tuh anak SD umur kelas 1 ngomong begitu? Nggak ada. Itu menandakan dia kelak akan menjadi nabi dan rasul. Benar-benar punya pemikiran yang kuat, dewasa, hati yang besar, siap untuk berkorban untuk Allah Jalla Jalaluh. Allahu Akbar. Bocil. Nah, subhanallah. Singkat cerita, subhanallah, Hajar melepas dengan tangisan. Dipeluk Ismail, ya Allah, anakku. Apakah setelah ini dapat anak lagi? Wallahu a'lam. Subhanallah. Sampailah ke Mina yang sekarang ini. Allahu Akbar. Ada syaitan banyak nih, ada 3. Makanya lempar jamarat itu kan ada 3 tuh. Setan kecil, setan sedang, setan besar. Subhanallah. Ada seseorang perempuan mau kemana? Di Mina ada perempuan. Nabi Ibrahim sudah curiga, iblis nih. Subhanallah. Iya kan? Allahu Akbar. Nah, dilempar oleh Ibrahim, Ismail ambil batu, lempar di perempuan, terus lari hilang. Iblis, syaitan. Subhanallah. Ya. Yang kedua, subhanallah, berwujud. Ya. Ada yang mengatakan kakek-kakek, dia berwujud nenek-nenek tua, subhanallah, kesian dan seterusnya. Sampai setan yang ketiga. Sampailah bisa melewati itu. Ujian-ujian tadi 3 bisa terlewati. Sampailah Nabi Ibrahim alaihissalam berada yang dinamanya Jabal Qurban. Nah, itu ada di mana Jabal Qurban itu. Itu kan ada istana raja, di sampingnya persis tuh ada tuh namanya Jabal Qurban. Sekarang ditandai seperti bentuk kubah. Ada Jabal Qurban. Di situ Nabi Ibrahim dan Ismail mendaki. Subhanallah, ditutup ya oleh Nabi Ibrahim matanya Nabi Ismail dengan kain yang sudah disediakan. Kemudian pisau yang tajam juga sudah disediakan. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hampir meletakkan pisau itu di lehernya siapa? Ismail. Allahu Jalla wa'ala berfirman, dan kemudian mengganti dengan kambing kibas yang besar. Fafadainahu bikabsin azim. Kambing kibasnya siapa tadi? Habil tadi itu. Turun lagi tuh kambing kibas. Disitulah berkorban. Jadilah sekarang ini Idul Korban atau Idul Adha. Subhanallah. Nah, jadi kita katakan ibadah korban ini luar biasa. Itu karena pengorbanan yang sangat luar biasa kepada siapa? Kepada Allah Jalla Jalaluh. Makanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah, para ulama itu berdebatnya yang mana yang lebih utama. Dua-duanya ini di atas puncak keutamaan. Berdoa, ibadah doa dan ibadah korban. Tapi kata Al-Imam Ibnu Qayyim, dari 2 ibadah ini yang mana yang paling utama lagi? Sekelompok ulama mengatakan doa. Kenapa doa ini pasti? Ya, seseorang yang berdoa itu menggantungkan nasib kepada Allah Jalla wa'ala, menunjukkan tauhid yang tinggi. Sebagian ulama mengatakan ibadah korban, karena ibadah korban itu di dalamnya ada pengorbanan yang sangat luar biasa untuk Allah Jalla Jalaluh. Artinya ini sebagai tanda ya, apapun yang Allah Jalla wa'ala perintahkan kita wajib laksanakan. Apapun yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala wajib untuk kita tinggalkan sebagai pengorbanan. Artinya ibarat kata nih, kalau sekiranya jangankan harta, jangankan keluarga, jiwa raga ini pun siap untuk dikorbankan. Untuk siapa? Untuk Allah Jalla wa'ala. Dari sinilah ibadah korban itu memiliki nilai yang sangat luar biasa. Nah, kita kaitkan dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kenapa beliau menghususkan bab ke-10 ini ya tentang syirik menyembelih hewan ya kepada selain Allah Jalla wa'ala. Artinya dia menyembelih hewan tersebut bukan untuk diperuntukkan untuk Allah. Karena dari sekian banyak jenis kesyirikan yang tersebar di antara kaum muslimin, syirik yang terkait korbanlah yang paling banyak dan paling banyak ditemukan. Kita lihat di sekitar kita itu. Sesajen itu wujudnya apa? Hewan kan? Hewan yang sudah disembelih.
entah kerbau, entah kambing, entah ayam, apapun. Subhanallah. Nah, begitu banyaknya orang yang menyembelih hewan untuk apa? Untuk bangsa jin. Ya, dengan berbagai macam bentuknya. Subhanallah. Bangun rumah nih, bangun rumah. Peletakan batu pertamanya apa? Kepala kerbau. Allahu Akbar. Nah, di tempat kami ada yang mau bikin jembatan. Subhanallah, nggak main-main nih. Saya pikir peletakan batu pertama yang diletakkan apa gitu kan? Ternyata menyembelih kerbau. Subhanallah, diletakkanlah sebagai wujud peletakan batu pertama. Setelah itu baru yang lainnya. Ini pemahaman saya ya, orang-orang yang jadi apa? Tukang insinyurnya apa namanya? Arsitek ya itu, jembatan apa? Itu kan insya Allah kepintarannya itu luar biasa ya. Subhanallah. Kok bisa-bisanya mengaitkan sesuatu yang tidak ada hubungannya? Ini supaya jangan sampai diganggu oleh jin jembatannya, maka harus ada ya yang dikorbankan, yaitu sesajennya itu berwujud kepala kerbau. Subhanallah, nggak ada kaitannya nih. Subhanallah, mau aja lagi. La haula wala quwata illa billah. Diletakkanlah peletakan batu pertama kerbau. Subhanallah, setelah 3 bulan berwujud jembatan. Lama juga, berarti kan kuat nih, kokoh. Nggak sampai 6 bulan tuh jembatan ada yang hancur. Subhan, keropos. Saya pikir sadar, bertaubat kepada Allah. Oh, kurang sesajennya, sembelih lagi. La haula wala quwata illa billah. Ya, makanya benar pembahasan yang ke-10 ini kenapa dibahas secara khusus oleh Syekh, termasuk macam-macam ibadah, dan kebanyakan orang tersebut jatuh ke dalam kesyirikan dalam masalah penyembelihan hewan untuk selain Allah Jalla wa'ala. Ya, untuk makhluk. Na'udzubillah min dzalik. Macam-macam. Saya pikir cuma jembatan doang, saya pikir cuma gedung doang. Bangun rumah. Kita kan kaget. Ada yang tanya, Ustaz, anak arsitek nisan, anak disuruh membangun rumah si fulan. Anak bekerja sesuai dengan kadar keilmuan anak. Cuman ya anak nggak bisa nih. Ketika sudah mau untuk tahapan awal buat fondasi, ini sahibul bait yang akan membangun rumah, dia ingin peletakan batu pertamanya itu ya kepala kambing atau kepala kerbau atau yang sejenisnya. Gimana? Anak dosa nggak? Ya, kalau kakak di situ ikut serta mensetujui dosa, ya kan kak? Tapi kalau aku berlepas diri, aku nggak paham dan aku nggak mau ikut menyaksikannya. Subhanallah. Tapi Ustaz, bagusnya gimana? Bagusnya sih cari yang proyek yang aman, nggak ada syirik-syirik tadi itu. Ustaz, ini pulusnya gede Ustaz, gimana ya? Subhanallah, ini dibikin umrah 3 kali juga bisa sekeluarga lagi berangkat. Gimana ya kak? Paling tidak kakak sudah wanti-wanti, bapak saya nggak ikut-ikut. Abang, kakak harus ngomong sama yang membangun. Saya tidak ikut-ikut. Saya tetap membangunkan sesuai dengan keilmuan saya. Insya Allah biiznillah Allah yang membikin kokoh ini rumah, bukan kepala kerbau atau kepala kambing tadi itu. Nah, seperti itu. Sebagai wujud apa? Kita berlepas diri dari perbuatan-perbuatan dia tersebut. Kenapa? Kesyirikan tadi. Wallahu a'lam bissawab. Nah, begitu banyak orang yang melihat untuk jin dengan berbagai macam bentuk, seperti dalam rangka membangun rumah agar tidak diganggu oleh jin penunggu tanahnya, katanya begitu. Membangun jembatan, membelah atau mengebor gunung, bukit, ya, menyembelih ya kerbau, melancarkan aktivitas kelautan dengan membuat senang para penjaga laut. Apa juga? Menyembelih apa? Kerbau juga. Kemudian
ya, untuk apa dan seterusnya, untuk dewa dewi ini, Allahu Akbar. Menyembelih apa? Sembelihan juga. Untuk syarat pengobatan, ya kan? Untuk syarat pengobatan, bawa kambing ya, bawa ayam hitam ya, dan seterusnya. Penyembelihan juga untuk memenuhi apa? Syarat-syarat dukun dan lain sebagainya. Belum lagi berbagai macam jenis penyembelihan untuk kuburan, banyak. Makanya di bab yang ke-10 ini Syekh secara kupas tuntas ingin menjelaskan apa yang diperbuat oleh masyarakat itu semuanya apa? Syirik. Dan syiriknya bukan main-main lagi, syirik besar. Syirik apa? Syirik besar. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah rahmatan wasi'ah membawakan 4 dalil. Ya, membawakan dalam bab ini 4 dalil secara khusus. Yang pertama ya 2 ayat ya, 2 dari Al-Qur'an, 2 dari Al-Qur'an, surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 162 sampai ayat 163. Kemudian surah Al-Kautsar ayat yang kedua. Kemudian 2 lagi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bahas satu-satu. Baik. Sebelumnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, ya, disebutkan di sini berkaitan tentang firman Allahu Jalla wa Ala dalam surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 162. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwal muslimin." Katakanlah wahai Muhammad bahwa sesungguhnya salatku, kemudian penyembelihanku, hidupku dan matiku hanya semata-mata untuk Allah Jalla wa Ala, Rabb semesta alam. Tiada sekutu bagi Allah Jalla wa'ala. Demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Kata para ulama tafsir, ayat ini menunjukkan bahwa menyembelih hewan atau menyembelih sembelihan untuk selain Allah Jalla wa'ala adalah dosa syirik, dan syiriknya adalah syirik besar. Kenapa di sini Allah Jalla wa Ala menggandengkan antara menyembelih dan salat, antara ibadah menyembelih dan ibadah salat? Sebagaimana salat boleh enggak ditujukan untuk orang lain? Boleh enggak ditujukan untuk selain Allah? Boleh tidak? Seperti riya, sum'ah. Kan untuk siapa? Untuk manusia, untuk makhluk. Syirik. Ya, salatnya tersebut tidak diterima oleh Allah Jalla Jalaluh, tidak diberikan pahala. Begitupun juga ibadah kurban. Kalau ibadah kurban atau ibadah sembelihan ini ditujukan kepada makhluknya Allah, kepada selain Allah, maka jatuhnya apa? Kesyirikan, menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Yang paling penting kata para ulama tafsir pada surah Al-An'am ayat 162 sampai ayat 163 ini ada 3 penekanan. Yang pertama, ya, wanusuki. Wanusuki itu bisa diartikan secara umum, maksudnya ibadahku, apapun ibadahnya, entah sholat, puasa, zakat, haji, korban, ya, itu untuk Allah Jalla wa'ala. Wabil khusus di sini apa? Wabil khususnya zabhi, sembelihanku, apapun sembelihannya, hanya diperuntukkan untuk Allah Jalla wa'ala, Rabb, Tuhan semesta alam. Penekanan yang kedua, la syarikalah. Tidak ada sekutu dan syarikat bagi Allah Jalla wa'ala. Fokus untuk Allah Jalla Jalaluh. Itulah ikhlas. Ikhlas itu menghususkan amal ibadah kita hanya untuk siapa? Untuk Allah. Kata Allah dalam surah Al-Bayyinah ayat yang ke-5, "Wa ma umiru illa liya'budallah mukhlishina lahuddina hunafa." Tidaklah kita disuruh, diperintahkan kecuali beribadah dalam kondisi yang ikhlas. Pada ayat yang lain Allah mengatakan, "Fad'ullaha mukhlishin lahuddin." Beribadahlah kepada Allah Jalla wa'ala dengan ikhlas lillahi ta'ala. Penekanan yang ketiga, kita ingin membuktikan kita memang betul-betul bertauhid, mengesahkan Allah Jalla wa'ala dalam masalah ibadah. Pasrahnya kita untuk Allah Jalla Jalaluh. Ya Allah,
aku menyerahkan diriku untukmu ya Allah, dan aku pastikan aku adalah orang yang pertama kali Islam, maksudnya menyerahkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Karena setiap nabi, setiap rasul adalah orang yang pertama kali Islam sebelum kaumnya, dan setiap nabi menyeru dan mengajak umatnya untuk beragama Islam, yaitu peribadatan hanya semata kepada Allah Jalla wa'ala. Tidak ada sekutu untuk Allah Jalla wa'ala. Poin paling penting kata para ulama tafsir, pada ayat ini Allah Jalla wa'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menginfokan dan menghabarkan kepada kaum musyrikin, yang dimana mereka itu beribadah kepada selain Allah. Salah satu ibadah yang mereka lakukan menyembelih sembelihan untuk makhluk, untuk selain Allah Jalla wa'ala. Ya, di sini diingatkan bahwasanya yang mereka lakukan itu adalah perbuatan kesyirikan. Dan Nabi Muhammad mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Jalla wa'ala, termasuk dalam masalah menyembelih hewan. Menyembelih hewan hanya ditujukan untuk Allah Jalla Jalaluh. Wallahu alam bissawab. Nah, ayat yang kedua, dalil yang kedua dari bab yang ke-10 ini, firman Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Kautsar, ayat yang keduanya. Nah, ini sebagai hujjah dan dalil tentang ibadah korban. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa untukmu wahai Muhammad. Maka oleh sebab itu, sebagai wujud bersyukur, salatlah salat Idul Adha untuk Tuhanmu Allah Jalla wa'ala. Kemudian setelah melaksanakan salat Idul Adha, berkorbanlah. Ada beberapa ilmu yang kita dapatkan dari ayat ini. Yang pertama, di sini Allah Jalla wa'ala menjelaskan tentang salat Idul Adha sekaligus ibadah korban. Sebagian ulama itu mewajibkan salat Idul Adha. Ya, mereka mengatakan salat Idul Adha itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu ya selalu mengerjakan salat Idul Adha di setiap tahunnya. Yang kedua, perintah Allah. Allah menggunakan kata perintah pada ayat ini. Salatlah, salat Idul Adha untuk Tuhan. Salat apa di situ? Salat Idul Adha. Karena setelah itu disandingkan dengan ibadah korban. Ini dalilnya mereka. Meskipun sebenarnya hukum salat Idul Adha itu adalah hukumnya apa? Fardu kifayah. Fardu kifayah itu asal mulanya setiap individu kita ini wajib melaksanakan salat Idul Adha. Tapi ketika sekelompok dari kita ini sudah melaksanakan salat Idul Adha, maka gugur kewajiban tadi sebatas sunnah saja. Itu diistilahkan apa ibu-ibu? Fardu kifayah. Jelas ya? Nah, kemudian wanhar. Salat apa? Berkorbanlah. Ilmu yang kedua yang kita dapatkan, sebagian ulama mengatakan ibadah kurban tersebut hukumnya wajib bagi yang punya kemampuan secara finansial. Dan itu pendapat yang benar. Yang punya kemampuan secara finansial berkorban hukumnya apa? Wajib. Itu dikuatkan dengan firman Allah. Allah menggunakan kata perintah. Wanhar, berkorbanlah untuk Tuhanmu. Lillahi ta'ala. Sembelilah sembelihan untuk Allah Jalla wa'ala. Dan dikuatkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa'ala meridai beliau, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kemampuan secara finansial. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika ditanya kapan seseorang itu dikatakan punya kemampuan secara finansial, beliau mengatakan orang yang sudah mengeluarkan zakat mal, zakat harta, bukan zakat fitrah, zakat mal. Ya, subhanallah, yang bisa 2,5%, bisa yang 5%, bisa yang 10%, bisa yang 20% ya, zakat mal. Subhanallah. Sekarang harga emas 1,7. Kita kebetulan punya emas yang gram 24 karat 85.
85 kali 1,7 berarti berapa? 144.500 rupiah. Kalau bapak dan ibu punya harta sebanyak itu, berarti bapak dan ibu punya harta rupiah ini sudah sampai nisab. Sebagai syarat yang pertama wajibnya zakat. Zakat. Kalau sudah berputar harta ini 1 tahun yang disebut dengan haul, berarti kita wajib apa? Berzakat. Nah, bisa dilihat nanti harga emas berapa sekarang ini. Anggaplah harga seperti itu. Kalau kita punya harta 144.500.000 rupiah, berarti saya sudah wajib zakat. Kalau sudah wajib zakat, berarti juga wajib apa? Berkorban. Kalau dia tidak berkorban, dosa. Kenapa? Buktinya Rasul mengatakan, kalau dia sudah punya kemampuan secara finansial, tapi tidak mau juga untuk berkorban, tolong ya, jangan dekat-dekat dengan tempat pelaksanaan salat Idul Adha kami. Kata Syekh Abdul Azim Al-Badawi di dalam kitab beliau Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnah wal Kitabil Aziz. Subhanallah, di sini menunjukkan ibadah kurban itu wajib bagi yang punya kemampuan secara finansial. Tidak mungkin Nabi Muhammad mengancam begitu keras seperti itu, kecuali hukum berkorban bagi yang punya kemampuan secara finansial, hukumnya apa? Wajib. Seakan-akan Nabi mengatakan, percuma kalian melaksanakan salat Idul Adha jika tidak berkorban. Percuma. Padahal kalian sudah punya kemampuan apa? Secara finansial. Jelas? Dan itu dikuatkan ketika wukuf Arafah. Salah satu pesan Nabi SAW tentang apa? Korban ini. Ya ayuhan nas, inna ala ahli kulli baitin udhiyah fi kulli am. Wahai manusia, sesungguhnya setiap pimpinan rumah tangga. Pimpinan rumah tangga itu suami atau ayah. Jadi ibu-ibu tenang. Yang wajib berkorban siapa, Bu? Suami ibu. Nah, yang wajib itu suami ibu. Kemudian yang wajib itu siapa? Ayahnya. Jadi kalau sekiranya anak-anaknya masih belum punya kemampuan secara finansial, maka anak-anak ini nebeng dengan ayahnya. Ketika ayahnya berkorban, maka otomatis anak-anak ini juga dapat apa? Pahala berkorban tadi. Dan wajibnya cuma 1 ekor kambing saja. Bayangkan. Berapa? 4 juta sekarang? 1 ekor kambing. Kalau urunan sapi 3,7. Hah? 4 aja deh. Usahakan kayak Habil kita ini. Kayak apa? Habil tadi itu. Yang paling bagus. Kalau ada yang 5 juta, 5 juta kita ikut. Jangan, subhanallah, Allah sudah kasih banyak kita ini. Sudah kasih rumah 3, mobil 5, subhanallah, motor 15. Apalagi? Masa korban asal-asalan gitu. Ya kan, Bu? Ibu tasnya aja berapa tuh? Ada Louis Vuitton, ada Gucci, ada Hermes, berapa tuh sudah? Masa kambing seekor gak mampu? Ditawar lagi, main tawarnya penuh penekanan. Oh, mahal banget, 3 juta ya. Bu, 3 juta anak kambing. Subhanallah, Allahu Akbar. Nah, yang wajib itu ayah atau suami. Nah, yang wajib itu pemimpin rumah tangga. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau, ya. Yang dimana dikatakan di dalam hadis tersebut, Abu Ayyub mengatakan, ya, disebutkan ada seseorang dari kalangan sahabat Nabi SAW tersebut menyembelih seekor kambing, ya, untuk dirinya dan untuk anak istrinya. Untuk dirinya dan untuk apa? Anak istrinya. Seperti itu. Meskipun jumlah anaknya itu banyak sekalipun. Wallahu a'lam bissawab. Nah, dan ini menguatkan lagi bahwasannya hukum berkorban itu gampang, ya. Wajib cuma 1 ekor atau urunan, ya. Kalau sapi ber7, kalau onta juga ber7, kita katakan seperti itu. Urunan. Dan kalau bisa yang paling baik, ya, setahun sekali. Belum tentu tahun depan kita berjumpa lagi nanti bulan Zulhijjah, kan seperti itu. Wallahu a'lam
bissawab. Nah, ini yang perlu untuk diingatkan. Wallahu a'lam bissawab. Adapun kambing yang kedua, kambing yang ketiga, berhubung dia sudah yang pertama tadi sudah melaksanakan, maka yang kedua, yang ketiga hukumnya apa? Sunnah, bukan wajib. Artinya kita kan semua ini bertujuh. Bertujuh itu misalnya kita katakan bukan apa kita katakan bukan saya istri 1 anak 5, enggak, bukan itu yang disebut dengan 7 keluarga. Itu saya atau kemudian Om Yongki ya, kemudian Om Hendra, Om Denny, Om Ahmad, Om Farhad dengan Om Hanif misalnya, 7 keluarga ya. Saya mewakili istri dan anak saya, Om Denny mewakili istri dan anaknya, Om Hendra juga begitu, Atok juga begitu, ya kan? Seperti itu. Masing-masing mewakili. Om Ahmad juga mewakili itu. Om Hanif juga mewakili anak istri. Nah, tapi Ustaz, Anda nggak ikut deh, nggak? Anda pingin 1 ekor sapi, boleh nggak? Boleh banget, lebih banget sudah. Cakep banget kalau bahasa kitanya. Cakep banget kalau begitu. Kalau bahasa agamanya, afdolnya begitu. Buktinya apa? Nabi Muhammad SAW ketika di kota suci Mekah pada saat melaksanakan haji kira, haji yang pertama sekaligus haji yang terakhir, Hajatul Wada, Rasulullah menyembelih berapa ekor onta? 100 ekor onta. 65-nya tangan beliau sendiri yang menyembelih. Sisanya diserahkan kepada siapa? Mantu beliau yang bernama siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, ini sedikit ya. Nah, dari sini kita paham ya, berkorban itu hukumnya apa? Wajib bagi mereka yang punya kemampuan secara finansial. Yang wajib itu siapa tadi, Bapak-bapak? Antum sebagai suami, antum sebagai ayah, bukan begitu? Istri bagaimana Ustaz? Istri sudah diwakili oleh antum, tapi istri anak nggak mau Ustaz. Kalau fulusnya dari anak gimana? Alhamdulillah kalau begitu. Cuma ibu-ibu ketika membeli kambing atau beli sapi, tetap nama siapa? Pimpinan rumah tangga, nama suami. Karena kalau atas nama ibu, suami gak dapat pahala, kan kesian dia gigit jari. Maka oleh sebab itu, berhubung uangnya dari ibu, dananya dari ibu, belilah 2 ekor kambing. 1 buat suami atas nama diri beliau, dan atas nama istrinya dan anak keturunannya. Kemudian buat ibu 1 misalnya. Nah, tapi yang 1 ini, yang kedua ini atas nama ibu, hukumnya wajib apa sunnah? Sunnah saja. Jelas ya? Taib. Nah, ini berkaitan tentang firman Allah Jalla wa Ala pada ayat ini, fasalli li rabbika wanhar. Wallahu a'lam bissawab. Dalil yang ketiga sekarang dari bab yang ke-10 dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Semoga Allah Jalla wa Ala meridhai beliau. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata, bersabda kepadaku tentang 4 perkara. Kata Ali bin Abi Thalib, apa 4 perkara itu? La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Kata Rasulullah, Allah mengutuk dan melaknat orang yang menyembelih hewan atau menyembelih sembelihan bukan karena Allah, artinya diperuntukkan untuk selain Allah. Yang kedua, la'anahallah man la'ana walidayhi. Allah mengutuk dan melaknat orang yang suka mengutuk dan melaknat kedua orang tuanya. Yang ketiga, la'anallahu man awa muhdisan. Allah melaknat dan mengutuk orang yang suka melindungi orang-orang yang berbuat kejahatan. Yang keempat, la'anahallah man ghayyara manaral ardh. Allah mengutuk dan melaknat orang-orang yang merubah tanda batas tanah. Nah, hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahih beliau. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahih beliau ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah ketika mengomentari hadis ini, kata beliau begini: wa amma dzabhu li ghairillah fal muradu bihi an yuzbaha bi ismi ghairillahi ta'ala kaman dzabaha lis-sanami aw is-salibi aw li Musa aw li Isa sallallahu alaihi ma aw lil Ka'bah wa nahwin
dzalika fa kullu hadza haramun wa la tahillu hadhihi dzabihatu sawa'un kana adzabihu musliman aw nasraniyan aw yahudiyan nassa alaihi asy-Syafi'i wattafaqa alaihi ashabuna fa in qasada ma'a dzalika ta'dhimul madhbuh lahu ghairillahi ta'ala wal ibadah lahu kana dzalika kufran fa in kana dzabihu musliman qabla dzalika sara bidzabhi murtaddan wal iyad billah. Kata Al-Imam An-Nawawi, maksud daripada hadis ini Allah mengutuk dan melaknat orang-orang yang menyembelih sembelihan bukan karena Allah, atau dia menyembelih sembelihan bukan untuk Allah, artinya dia menyembelih hewan tersebut untuk selain Allah. Maksudnya kata beliau begini, yang dimaksudkan dengan menyembelih kepada selain Allah adalah menyembelih dengan nama selain Allah, demi jin ini, demi si ini dan seterusnya. Seperti misalnya dengan menyebutkan nama berhala yang disembah oleh dia, musyrik, syirik. Ini penyembelihan bukan untuk selain Allah Jalla wa'ala. Untuk salib, dia menyembelih hewan untuk salib, syirik, musyrik. Untuk Nabi Musa, untuk Nabi Isa, musyrik. Hatta untuk Nabi Muhammad SAW, musyrik, syirik. Untuk Ka'bah, musyrik. Atau untuk yang semisalnya. Maka seluruhnya kata Imam An-Nawawi haram, haram, haram. Sembelihan untuk selain Allah Jalla wa'ala, untuk siapapun selain Allah Jalla wa'ala. Dan sembelihan ini tidaklah halal untuk dimakan. Makanya kalau misalnya non muslim memberikan sembelihan, hewannya sih hewan halal, ayam misalnya, tapi kita tanya, ini nyembelih sendiri? Iya. Untuk siapa? Untuk Tuhannya? Oh enggak, kita enggak makan. Haram seketika itu sembelihan, meskipun binatangnya halal. Ayam, bebek, angsa, kuda, jerapah, zebra, halal semua itu. Tapi kalau sembelihannya tadi untuk selain Allah Jalla wa'ala, dagingnya jadi haram untuk kita makan. Nah, meskipun zatnya hewan tadi apa? Halal. Kambing kan halal. Tapi berhubung dia menyembelih kambing tersebut untuk selain Allah Jalla wa'ala, maka daging kambing terjadi apa? Jadi haram. Tidak boleh untuk kita makan. Baik yang menyembelih seorang muslim, banyak dong untuk kuburan, untuk dukun ini, untuk jin ini, yang menyembelih muslim. Dan tolong ya, kadang kita perhatikan tukang jagal nanti ketika yang menyembelih hewan kurban kita. Sholat enggak dia sih? Subhanallah, muslim beriman, dia menyebutkan atas nama Allah tidak? Ya kan? Bismillah ya Allahu Akbar. Allahumma hadza an fulan bin fulan wa ahli baiti. Dengan nama Allah yang maha besar, ini sapi, ini kambing, ini onta, nikmat yang telah datangnya dari Allah Jalla wa'ala, yang diperuntukkan dan dipersembahkan lagi untuk engkau ya Allah, dari fulan bin fulan dan anak istrinya atau keluarganya. Jelas? Perhatikan itu. Kita sebagai panitia ini, panitia kurban nanti, perhatikan. Ya, kita perhatikan tukang jagal yang menyembelih hewan kurban kita tersebut, terutama berkaitan tentang masalah sholatnya. Yang kedua, kita perhatikan ketika dia menyembelih tersebut, menyebutkan enggak nama Allah Jalla wa'ala. Seperti itu. Jangan main sembelih-sembelih saja. Kita lihat betul. Kita mencari tukang-tukang jagal yang memang beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah Jalla Jalaluh, yang paham dalam masalah penyembelihan, sekaligus juga ketika dia menyembelih tersebut betul-betul atas nama Allah Jalla wa'ala dan diperuntukkan untuk Allah Jalla Jalaluh. Dan kata Imam An-Nawawi, inilah pendapat Imam Syafi'i dan disepakati oleh para ulama dari kalangan mazhab Asy-Syafi'i. Jika ternyata ketika dia menyembelih sembelihan tersebut selain dia tujukan untuk selain Allah, yang niatan dia, maksud dia menyembelih tersebut untuk mengagungkan jin tadi, atau mengagungkan itu manusia, ya, atau mengagungkan yang dia tujukan sembelihan tadi untuknya, dan bermaksud beribadah kepada yang dituju tadi, ya, kepada jin, kepada manusia, yang dimana sembelihannya tertuju untuk orang-orang tadi itu, untuk makhluk-makhluk tadi,
maka ini merupakan kekufuran yang sangat nyata. Jika penyembelihannya seorang muslim, jika yang menyembelih tadi seorang muslim, yang kemudian seorang muslim ini menunjukkan sembelihannya untuk selain Allah, dan tujuan dia untuk menyembelih hewan tadi, entah kambing atau sapi atau kerbau, untuk jin yang dia sembah, ya, untuk jin yang dia agungkan, bahkan mengabdi kepada jin tersebut dengan cara menyembah, maka muslim tadi bisa menjadi murtad dengan penyembelihan seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Jelas Bapak Ibu? Nah, kita lebih kembangkan. Apa sih Ustaz hukum menyembelih hewan asal mulanya? Apa hukumnya menyembelih sembelihan tersebut asal mula hukumnya? Begini Bapak Ibu, hukum menyembelih sembelihan hewan yang halal, ya kita katakan. Kalau haram jelas tidak boleh untuk kita makan, nggak boleh juga kita untuk konsumsi. Ini berkaitan dengan sembelihan yang halal, hewan yang halal. Secara umum Bapak dan Ibu itu terbagi menjadi dua bentuk atau dua gambaran sebagai berikut. Masing-masing nanti terbagi lagi dengan beberapa bentuk. Dua gambaran dulu, dua bentuk dulu. Gambaran pertama atau bentuk yang pertama, menyembelih hewan, menyembelih sembelihan bukan karena untuk ibadah. Menyembelih hewan, menyembelih sembelihan, sembelihan yang halal ya, seperti ayam, bebek, angsa, kuda, jerapah, ya, kambing, sapi, kerbau, onta. Tujuan kita menyembelih hewan-hewan yang halal tadi bukan karena ibadah, enggak ada. Tujuannya untuk apa? Melainkan tujuannya cuma sekedar ingin makan dagingnya atau sekedar menjamu tamu, ya kan? Subhanallah. Atau kapan datang toh? Insyaallah hari Kamis ya. Atau mau makan apa? Ada nggak kambing? Ada. Anda sembelihin. Boleh nggak begitu? Saya yang menyembelih kambing itu nggak ada niatan. Untuk apa? Menyembelih ini untuk ibadah, enggak. Cuma untuk apa? Menjamu tamu agung. Subhanallah, yang namanya atok yongki. Boleh enggak? Boleh atok ya? Boleh banget. Kan seperti itu. Nah, modal yang seperti ini kita katakan dilihat lagi nih. Ya, ketika menyembelihnya, tata caranya. Menyembelih dengan menyebutkan nama Allah enggak? Kita lihat lagi nih. Ustadz kan pasti menyebutkan nama Allah dong, husnuzon. Iya, dan nggak mungkin Ustadz lupa juga kan seperti itu ketika menyembelih tadi itu. Pasti halal. Beli di mana dagingnya? Daging Ustadz Fulan. Oh, halal. Di sana aja deh beli. Ustadz, kan seperti itu. Nah, menyembelih dengan menyebutkan nama Allah, maka ini jelas halal. Monggo silakan, halal. Ana sendiri yang menyembelihnya. Nah, yang kedua, ya, model yang pertama ini menyembelih sembelihan bukan karena ibadah, enggak. Ini bukan karena ibadah. Ya, tapi sembelihannya kan harus ada tata caranya. Yang pertama tadi jelas menyembelih itu kambing, itu ayam, itu bebek, menyebutkan nama apa? Nama Allah Jalla wa Ala. Maka ini jelas apa? Dagingnya apa? Halal. Yang kedua nih, menyembelih dia sembelih hewan tadi, tapi tidak menyebutkan nama Allah. Maka hukum sembelihannya apa? Jadi apa? Jadi bangkai. Subhanallah. Gak menyebutkan nama Allah sama sekali. Main sembelih-sembelih aja. Itu yang saya takutkan. Pak, perhatikan tuh tukang jagal. Kalau menyembelih itu menyebutkan nama Allah enggak? Iya ya, benar juga, baru kepikiran sekarang Ustaz. Ya main sembelih-sembelih aja. Kita ingatkan. Ya kalau kita paham, sahib kita tukang jagal, beriman banget, mentauhidkan Allah Jalla Jalaluh, sholat saat, Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi kalau dia ingat menyebutkan ya nama Allah, dia paham, tapi nggak mau untuk menyebutkan nama Allah ketika menyembelih ayam, bebek, angsa, kambing, sapi, kerbau tadi, maka hukumnya apa? Sembelihannya apa? Jadi bangkai. Kita boleh nggak makan bangkai? Nggak boleh. Sama seperti ini bangkai ini ya. Kambing lewat di sini. Subhanallah. Ada anak muda, ya, motor-motoran, cepat banget. Ada kambing nyebrang, tabrak oleh dia.
Koit, mati tuh kambing. Boleh nggak dimakan? Kenapa nggak boleh? Bangkai. Meskipun itu kambing jenisnya apa? Zatnya halal. Subhanallah. Sama dengan tadi, menyembelih kambing tapi tidak menyebutkan nama Allah, jadi bangkai. Ketemu ayam, kita main cekek, mati. Boleh nggak kita makan ke ayam? Nggak boleh. Cara penyembelihannya tadi salah, jadi bangkai ini ayam. Nggak boleh kita makan. Seperti itu. Atau ketemu angsa berisik banget, kita jepit di pintu rumah kita, ceklek, mati. Boleh nggak kita makan itu angsa? Nggak boleh. Kenapa? Penyembelihannya tidak benar, tidak syar'i, ya kan? Jadi apa? Jadi bangkai. Nggak boleh. Seperti itu. Jelas ya? Itu khusus untuk binatang-binatang yang hidup di darat. Kalau ikan, ketok kepalanya, boleh nggak? Boleh. Ya, seperti itu. Dia mati misalnya di kolam kita, misalnya ya, di danau kita. Kita main ambil-ambil saja, bangkai memang. Tapi bangkai yang hidup di air, laut, danau, sungai, boleh kita makan? Boleh. Ini maksudnya binatang yang hidup di mana? Hidup di darat, kita katakan. Jadi subhanallah, rapi banget tuh ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Motong ikan mujair atau ikan lele seperti itu enggak pakai. Kita pegang juga, ya kan? Ketok. Boleh nggak kita makan tuh ikan? Boleh, karena penyembelihannya beda dengan hewan yang hidup di darat. Di darat ini ayam, bebek, angsa, ya, kuda, jerapah, zebra, kemudian apa lagi kita katakan? Termasuk juga kambing, sapi, kerbau dan sejenisnya ya, kita katakan termasuk onta. Itu harus syar'i penyembelihannya. Salah satu yang paling utama menyebutkan nama Allah Jalla Jalaluhu. Nah, kita lagi kesel dengan kambing kita angkat tuh kambing, masukkan ke lift lah. Kita kebetulan punya rumah sampai lantai 21. Kemudian kita keluarkan tuh kambing dari lift, kita lempar dari lantai 21 tadi, terus mati, pecah kepalanya. Boleh nggak kita makan tuh kambing? Nggak boleh. Penyembelihannya tidak syar'i seperti itu. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Sama tadi menyembelih, ya, sembelihan kita katakan tapi tidak menyebutkan nama Allah. Meskipun tuh hewan halal, kambing, bebek, angsa, tapi dia tidak menyebutkan nama Allah Jalla wa ala, maka sembelihan tersebut jadi apa? Jadi bangkai, haram untuk dimakan. Yang ketiga nih, yang musyrik nih. Ini musyrik. Menyembelih dengan menyebutkan nama selain Allah. Ya, dia sebut nama Nabi Isa, dia sebut nama Nabi Muhammad, dia sebut nama Nabi Musa, dia sebut gurunya, ustadznya, kiainya. Nggak boleh untuk dimakan. Jadi bangkai, sekaligus juga apa? Musyrik. Kenapa? Karena sudah tertuju tuh kepada yang disebutkan nama-nama tadi. Tidak lain dia menyebutkan itu untuk apa? Untuk tujuan menyekutukan Allahu Jalla wa'ala. Nah, menurut penjelasan Al-Imam An-Nawawi tadi yang kita sudah bacakan, sembelihan ini bukan hanya haram, melainkan juga bernilai kesyirikan dan berkaitan dengan asyirku al-isti'anah. Syirik adalah masalah meminta pertolongan kepada orang yang dia tuju dan dia niatkan untuk penyembelihan hewan tadi, walau tidak sampai pada syirik besar, selama ia tidak diniatkan sebagai bentuk ibadah kepada selain Allah. Hukumnya sama seperti seorang yang bersumpah dengan nama selain Allah Jalla wa'ala. Artinya dia menyembelih atas nama Nabi Musa, dia menyembelih sembelihan tersebut atas nama Nabi Muhammad, atas nama Nabi Isa, atas nama Nabi Ayub, atau atas nama ustadznya dan kiainya. Kata Al-Imam An-Nawawi, itu jelas syirik. Tapi syiriknya tidak sampai syirik besar. Di dalamnya ada syirkul al-isti'anah, seakan-akan meminta pertolongan kepada apa? Sembelihan apa kepada yang dia tuju tadi dengan menyebutkan nama-nama tadi. Itu sama hukumnya seperti kita bersumpah atas nama selain Allah. Demi Nabi Muhammad SAW, aku bersumpah atas nama Nabi Muhammad SAW. Boleh nggak? Tidak boleh. Syiriknya syirik apa? Besar apa kecil? Kecil. Saya kecil. Demi Ka'bah. Boleh nggak? Tidak boleh. Syirik besar apa kecil? Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak aw kafar. Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, dia telah jatuh ke dalam kekufuran atau kesyirikan. Kufurnya di situ kata Abdullah bin Abbas, kufur duna kufrin, kekufuran yang bukan kekafiran, maksudnya fasik.
masih muslim dia. Syiriknya di situ kata Ibnu Abbas, syirkul asghar, syirik kecil. Tidak sampai syirik besar sampai membatalkan keislaman, tidak, dia masih muslim. Sama tadi orang menyembelih tujuannya untuk menjamu tamu, tapi dia menyebutkan nama Nabi Musa, nama Nabi Isa, nama kiainya, nama ustadznya, ya, dengan menyebutkan nama-nama tadi. Tujuan dia untuk meminta pertolongan dari yang disebutkan nama-namanya tadi itu. Jatuhnya kata Imam Nawawi itu adalah syirik isti'anah, dan syirik isti'anah itu jatuhnya itu adalah syirik kecil. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Taib, itu jenis yang pertama ya, menyembelih bukan karena tujuan untuk apa? Untuk ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Itu ada 3 jenis. Yang halal yang pertama doang, menyembelih dengan menyebutkan nama Allah. Sedangkan yang kedua, menyembelih dengan tidak menyebutkan nama Allah, diam aja tuh. Cus, main sembelih saja. Itu dagingnya jadi bangkai. Yang ketiga juga nggak boleh jadi bangkai juga, karena di dalamnya ada apa? Kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ibu-ibu? Tidak jelas. Nah, ada jenis yang kedua nih dalam masalah menyembelih. Menyembelih dengan niatan ibadah. Kalau yang pertama tadi menyembelih dengan niatan apa? Bukan ibadah sama sekali. Untuk menjamu tamu, untuk makan, untuk mengkonsumsi itu daging, ya kan? Cuma yang pertama halal, kenapa kita menyembelihnya syar'i, menyebutkan nama Allah. Sedangkan yang kedua tidak boleh, kenapa? Dia menyebutkan atas nama apa? Tidak menyebutkan apa-apa, main sembelih-sembelih saja. Ya. Jadi bangkai. Itu sama dengan dia menyembelih sembelihan tersebut dengan cara yang tidak syar'i. Ya, dengan dicekik, dijepit, dilempar, ditabrak, sama seperti itu. Sedangkan yang ketiga itu berbau kesyirikan. Dia menyembelih atas nama selain Allah, bukan tertuju ya, tapi dia tersebut tidak menyembah itu Nabi Musa, dia tidak menyembah Nabi Muhammad, dia tidak menyembah Nabi Isa, dia tidak menyembah ustadznya, kiainya. Tapi ketika dia menyembelih itu menyebutkan nama tadi, jatuhnya apa? Syirik. Disebutnya oleh Imam Nawawi syirkul isti'anah. Isti'anah itu meminta pertolongan, seakan-akan dengan menyebutkan seperti itu dia minta tolong tuh dengan apa yang dia sebutkan tadi itu, dengan nabi-nabi tadi atau dengan ustadz-ustadznya tadi. Dagingnya bagaimana hukumnya? Haram dikonsumsi, jadi bangkai juga. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada jenis yang kedua dari menyembelih. Kan menyembelih ada 2 tadi secara umum. Menyembelih bukan karena ibadah. Nah, itu nazar, itu ibadah bukan? Ibadah. Dia niatan nazar tadi untuk Allah. Ya, untuk Allah, bukan untuk selain Allah Jalla wa'ala, untuk Allah. Itu juga apa? Menyembelih sembelihan dengan niatan ibadah. Itu boleh. Itu apa? Boleh. Menyembelih untuk Allah, maka ini adalah ibadah yang mulia. Seperti menyembelih tatkala Idul Adha, Ayyamut Tasyrik, akikah, fidyah, dam, ya, tatkala haji, ya, yaitu al-hadyu, dan sembelihan-sembelihan karena nazar. Jelas ibu-ibu? Nah, yang kedua ini yang terlarang. Menyembelih dengan niatan mempersembahkannya. Menyembelih sembelihan dengan niatan mempersembahkannya kepada selain Allah Jalla wa'ala. Maka ini adalah syirkul akbar, syirik besar, yang bisa membatalkan 2 kalimat syahadatnya, yang bisa membatalkan keislamannya, yang bisa membatalkan ya keimanannya, yang bisa mengeluarkan dia dari Islam. Walaupun ia menyembelihnya dengan menyebutkan nama Allah, dia menyembelih atas nama Allah, tapi niatan dia menyembelih tersebut itu dagingnya dia jadikan sebagai korbannya dia untuk ahli kubur ini yang bernama Fulan bin Fulan. Dia niatkan atas nama Allah, Bismillah, Allahu Akbar, tapi dalam hatinya, pikirannya, ini sembelihan dia tujukan untuk apa? Untuk ahli kubur ini, untuk bangsa jin ini, untuk si ini. Itu syirik besar. Tolak ukurnya apa sih sampai syirik besar itu? Tujuan dan niatannya ketika menyembelih. Termasuk tadi bikin jembatan, bikin rumah, menyebutkan nama Allah,
Bismillah, ya Allahu Akbar. Tapi kepala kerbaunya ditaruh di mana? Ya, sebagai batu pertama atau peletakan batu pertama tadi. Dia menyebutkan atas nama Allah ketika menyembelih. Tapi tujuan dia menyembelih kerbau tadi untuk apa? Untuk dijadikan sebagai sajen atau sesajen, sebagai batu pertama untuk buat rumah, jembatan, gedung dan lain sebagainya. Nah, ini syirik besar. Syirik apa? Syirik besar. Anda menyebutkan nama Allah, Ustaz, waktu menyembelih itu, tapi kepalanya ditaruh di mana? Oh, itu peletakan batu pertama supaya jangan diganggu jin penjaga itu tanah. Bukan begitu niatan dia. Itulah bikin dia syirik besar itu. Niatannya. Tujuan dia menyembelih itu hewan. Jelas Bapak? Nah, di antara contoh-contoh yang kedua ini, menyembelih sembelihan dengan niatan mempersembahkannya kepada selain Allah. Yang pertama, menyembelih sembelihan diniatkan untuk jin ini dan jin itu. Ini contohnya syirik besar. Tentu pada dasarnya daging sembelihannya bukan untuk dimakan oleh jin. Enggak, jin enggak makan daging. Jelas ya? Akan tetapi sebagai wujud apa? Pemuliaan dan pengagungan terhadap jin tersebut. Praktek ini ada enggak di sekitar kita? Oh, banyak. Praktek ini sangat marak ditemukan di negeri yang kita cintai ini. Subhanallah, syirik besar. Nah, tadi kan menyembelih kepala kerbau tadi, apa menyembelih kerbau tadi itu? Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Tetap menyebutkan nama Allah. Tapi niatan dia untuk menyembelih kerbau tadi untuk apa? Untuk jin. Jin, ana udah nyembelih nih kerbau, jangan ganggu ya. Kan itu kan maksudnya, itu niatan dia. Itu syirik besar dan itu banyak terjadi. Terkadang subhanallah, ini orang pintar Ustaz, S2, S3, profesor bahkan, tapi masih melakukan itu, ya tetap aja syirik. Karena keilmuan itu nggak cukup. Keilmuan itu apa? Nggak cukup. Boleh jadi dia pintar, tapi yang paling penting apa? Iman, Islam, tauhid. Amr bin Hisham pintarnya orang. Allahu Akbar. Amr bin Hisham itu pintarnya orang, tapi ketika dia tersebut tidak beriman kepada Allah, tidak menyembah Allah, ya, tidak menjadikan Allah Jalla wa Ala sebagai satu-satunya zat yang pantas untuk disembah, dan dia ingkar dan tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dibilangnya apa tuh Amr bin Hisham? Abu Jahal. Iya kan? Sama tadi. Ya Allah, gak malu tuh dengan titel masih begini nih Om. Habis gimana daripada diganggu? Diganggu siapa sih? Ini ada jinnya di sini. Semua jin itu ada di sekitar kita, lagi duduk sekarang ada jin. Bisa jadi ikut hadir kajian ini. Sudahlah, yakin sama Allah, ya, tawakalkan sama Allah Jalla wa Ala. Di mana tauhidnya? Nah, ini yang terjadi. Syirik, menyembelih sembelihan dengan niatan menyembahkannya, mempersembahkannya kepada selain Allah, itu menyembelih untuk bangsa jin. Yang kedua, contohnya ya, contoh menyembelih sembelihan dengan niatan mempersembahkannya kepada selain Allah, menyembelih sembelihan di atas kuburan. Menyembelih sembelihan di atas kuburan dalam rangka mengagungkan penghuni kuburan tersebut, dalam rangka memuliakan dan mengagungkan penghuni kuburnya. Subhanallah, menyembelih sembelihan di atas kuburan seseorang, siapapun dia, entah dia ustadz, kiai, siapapun yang hidup ini, menyembelih tujuannya untuk apa? Untuk mengagungkan ustadz yang sudah meninggal tadi atau kiai yang sudah meninggal di dunia tadi. Sebagaimana sebagian orang yang bernazar untuk menyembelih sembelihan di atas kuburan pada umumnya. Syirik besar juga. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, ini syirik besar juga. Menyembelih sembelihan dengan niatan dipersembahkan kepada selain Allah. Menyembelih sembelihan di hadapan syekh atau ustadz tertentu dalam rangka untuk mengagungkannya. Si ustadz, si syekh tadi, si kiai tadi, bukan dalam rangka untuk memakan daging sembelihan tersebut, tapi enggak. Kan ada orang-orang sebagai wujud penghormatan, dia tersebut apa?
Ketika datang tuh syekh, ustadz, kiai, dia sembelih kambing, dia sembelih kerbau, dia sembelih sapi. Tujuannya daging-daging tadi itu bukan untuk dimakan oleh si ustadz tadi atau si syekh tadi itu atau si kiai tadi, enggak. Dia menyembelih sembelihan tersebut untuk mengagungkan itu syekh. Itu pun juga apa? Syirik. Dan syiriknya syirik besar. Nah, termasuk juga menyembelih sembelihan di hadapan tamu yang agung yang datang dalam rangka untuk mengagungkannya. Ya, ada adat istiadat ya. Penghormatan terhadap tamu dengan cara apa? Menyembelih hewan tertentu. Contohnya menyembelih kerbau. Bukan dalam rangka si tamu tadi mau makan daging kerbau tadi. Enggak. Tapi untuk apa? Pemuliaan dan pengagungan kepada tamu yang agung tadi. Karenanya pada dasarnya sembelihan tersebut bukan untuk diambil apa? Dagingnya. Enggak. Tamu agung tadi enggak mau makan daging itu. Dia cari makanan yang lain. Seperti itu. Ini yang mengakibatkan apa? Jatuh ke dalam kesyirikan. Wallahu a'lam bissawab. Lain halnya ya, kalau seseorang menyembelih sembelihan bukan di hadapan sang tamu. Tamunya datang kapan? Kayak saya tadi ngundang ya Pak Haji Yongki tadi atau kita ya, subhanallah, dalam rangka untuk menghormati beliau. Saya menyembelihnya nggak di hadapan beliau. Saya sembelih sendiri, saya rapikan, saya bikin ada kapsa, ada nasi kebuli juga, subhanallah ya, dan lain sebagainya. Untuk dalam rangka penghormatan kepada beliau, saya khusus ya, kita katakan makanan-makanan yang memang disukai oleh beliau. Ya, dan saya menyembelihnya itu bukan di hadapan beliau, sama sekali enggak. Ya. Itu tidak mengapa demikian, itu masuknya kategori yang halal tadi, dan saya menyembelihnya atas nama Allah Jalla wa Ala, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan memang tamu saya tadi apa? Makan itu daging. Ya, beda dengan yang ketiga dan keempat tadi, dia menyembelih sembelihan tadi di hadapan tamu agung tadi, di hadapan syekhnya, di hadapan gurunya. Itu ustadz, itu tuan guru, itu kiai enggak makan itu daging, enggak. Lalu buat apa dia menyembelih itu? Untuk penghormatan saja dan pengagungan. Nah, itu syiriknya di situ. Wallahu a'lam bissawab. Ini kira ya yang bisa disampaikan. Nah, adapun ya berkaitan dengan hadis yang terakhir itu, para ulama berdebat itu. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya ini hadis dhaif ya. Subhanallah. Ada juga menganggap bahwasanya ini untuk umat yang terdahulu, kita katakan. Ya. Tapi wallahu a'lam bishawab, dengan perdebatan para ulama, yang benar kita katakan ini adalah apa? Ya, dengan perdebatannya ada yang mengatakan ini hadisnya adalah hadis dhaif, kita katakan. Ada yang mengatakan hadisnya derajatnya hasan, artinya bisa diterima. Dia juga mengatakan ini hadisnya marfu sampai kepada Rasulullah SAW, artinya sahih. Cuma penjelasannya itu ada yang mengatakan ini untuk umat terdahulu, tidak untuk umat Nabi Muhammad SAW. Tapi secara jelasnya nanti kita akan lebih jelaskan pada pertemuan kita yang akan datang ya. Bagaimana tentang hadis tentang lalat ini ya. Seperti itu kita jelaskan secara khusus nanti. Tolong diingatkan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, ada beberapa pertanyaan di sini. Ustaz, bolehkah Anda berkorban atas nama suami yang sudah meninggal dunia dan keluarga? Boleh tidak? Berkorban itu asal mulanya untuk orang yang hidup, bukan untuk orang yang meninggal dunia. Pastikan ibu, untuk ibu dulu, atas ibu dulu, atau atas nama ibu dulu, dalam artian berkorban untuk diri sendiri dulu. Kalau ada kelebihan, baru kita katakan berkorban atas nama suami yang sudah meninggal dunia tadi. Jelas ibu? Yang kedua, berhubung ibu cuma bisa beli seekor kambing, maka tetap atas nama ibu, tapi dimasukkan di dalamnya niatan nama suami juga. Insya Allah suami ibu dapat apa? Dapat pahalanya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, apa hukumnya berkorban atas nama orang yang sudah meninggal dunia? Ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali. Dengan dasar apa? Rasulullah SAW tidak pernah berkorban atas nama orang yang sudah meninggal dunia.
tidak pernah berkorban atas nama Ibunda Khadijah, tidak pernah berkorban atas nama ya siapa? Putra dan putri beliau yang duluan meninggal dunia, tidak pernah juga berkorban atas nama pamannya yang bernama Hamzah, ya, tidak pernah. Itu dalil yang pertama, alasan yang pertama, ya, bahwasanya berkorban atas nama seorang meninggal dunia tidak boleh. Yang kedua mengatakan boleh jika ada wasiat, boleh jika ada wasiat. Jadi sebelum meninggal abah kita ngomong, nah kalau nanti punya kemampuan secara finansial, abah wasiat nih setiap tahun berkurban ya atas nama abah. Nah, kalau yang kedua ini berhubung karena ada wasiat, maka dia wajib untuk melaksanakan jika memang punya kemampuan secara finansial. Bukan dikarenakan bolehnya berkurban atas nama orang sudah meninggal dunia, tapi menjadi boleh itu hukum karena ada apa? Ada wasiat. Jelas ya? Jadi dia melaksanakan berkorban atas nama orang yang sudah meninggal dunia bukan dikarenakan dia punya keyakinan berkorban atas nama orang yang sudah meninggal dunia itu boleh, tidak. Tapi dia melaksanakan berkorban atas nama orang yang sudah meninggal dunia dikarenakan ada apa? Ada wasiat. Nah, ini wajib. Jika kita memang punya kemampuan secara finansial, abah kita, umi kita wasiat kepada kita agar di setiap tahunnya berkorban atas nama beliau berdua, maka kita sebagai anaknya jika memang punya kemampuan secara finansial laksanakanlah, wajib hukum. Yang ketiga, boleh berkorban atas nama orang sudah meninggal dunia. Dalilnya apa? Dalam hadis Abu Rafi itu kan disebutkan Nabi setiap tahun berkorban berapa ekor kambing? 2 ekor kambing. 1 kambing buat beliau dan keluarga beliau, buat anak istri beliau. Bukan begitu? 1 ekor kambing lagi buat siapa? Buat umatnya yang belum sempat untuk apa? Berkorban. Umatnya Nabi bisa jadi masih hidup, bisa jadi ada yang sudah meninggal dunia. Bukan begitu? Dari sinilah kata mereka, bolehnya kita berkorban atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian yang kedua ini, ya, yang pendapat yang ketiga yang mengatakan boleh berkorban atas nama orang yang sudah meninggal dunia, mereka menganalogikan dengan sedekah. Kita tahu kan berkorban itu pembagiannya kan terbagi menjadi 3 bagian. Sepertiga dari daging korban kita tersebut buat kita boleh makan, istri kita boleh makan, anak kita boleh makan. Sepertiga lagi buat hadiah, bukan begitu? Sepertiga yang sisa buat sedekah. Buat apa? Buat sedekah. Nah, berhubung di dalam korban itu ada sedekah, kan para ulama sepakat, Bapak Ibu, boleh nggak kita bersedekah atas nama orang sudah meninggal dunia? Boleh, sepakat, bahkan ijma, konsensusnya para ulama berdasarkan dalil yang sahih dari hadis Ibunda Aisyah, dari hadis Abdullah bin Abbas, dari hadis Abu Hurairah. Ya, disebutkan ada sahabat yang mulia, ya, Sa'ad bin Ubadah datang kepada Rasulullah sambil meneteskan air mata, ya Rasulullah, inna ummi tufiyat wa ana ghaibun anha. Ya Rasulullah, ana punya umi udah meninggal dunia. Ya, ketika umi meninggal ana tidak ada di tempat. Rupanya lagi safar kali beliau ini. Pertanyaan ana cuma satu, ya Rasulullah. Ya, afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Jika aku bersedekah atas nama umiku yang sudah meninggal dunia tersebut, sampai enggak pahalanya buat beliau? Manfaat enggak buat beliau? Kata Nabi, na'am, sampai pahalanya dan manfaat buat ibumu. Subhanallah. Kalau begitu ya Rasulullah, aku jadikan antum sebagai saksiku. Ini kebun kurma sebentar lagi siap untuk dipanen, aku sedekahkan atas nama umiku. Begitupun juga kata mereka pendapat ketiga ini, boleh berkorban atas nama orang sudah meninggal dunia. Ya, kenapa? Karena bagian daripada korban itu apa? Sedekah. Maka boleh. Tidak mengapa berkorban atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Dari 3 pendapat tadi ada catatan. Jika memang ada wasiat dari abah umi kita, maka kita wajib berkorban setiap tahunnya atas nama abah umi kita, jika memang kita punya kemampuan secara finansial. Selanjutnya, boleh kita berkorban atas nama orang yang sudah meninggal dunia dengan catatan juga itu dagingnya seluruhnya kita sedekahkan. Jelas ibu-ibu, bapak? Bapak jelas, Pak? Jika bapak
berkorban atas nama orang yang sudah meninggal dunia, hukumnya boleh dengan catatan daging korbannya disedekahkan seluruhnya. Bapak nggak ambil, tidak boleh juga untuk dihadiahkan. Tapi daging korbannya seluruhnya apa? Disedekahkan untuk cari aman, keluar dari khilafnya ulama. Kita nggak makan dagingnya, tapi daging korbannya atas nama abah kita yang sudah meninggal dunia tersebut, kita sedekahkan seluruhnya buat fakir miskin. Wallahu a'lam bishawab. Ini kira ya yang kita sampaikan, insyaallah. Ada banyak pertanyaan di sini, kita sambung lagi ya apa yang ditanyakan ini. Ini kira yang bisa disampaikan. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam lindungan Allah Jalla wa Ala, sehat wal afiat. Nah, ini ada pertanyaan. Ya Kak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, curhat nih. Semoga bukan curhat ya. Ini kucing sepupu Ana beberapa hari lalu hilang, dan tapi alhamdulillah sudah ketemu. Tapi salah satu ikutan mereka untuk mencarinya dengan menghubungi animal communicator. Apa itu? Itu orang yang mengklaim memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan hewan-hewan, memahami apa yang hewan-hewan ini rasakan dan pikirkan seperti telepati. Jadi sistemnya kita ngasih foto kucing itu dan kita bisa nitip pertanyaan ke dia. Jadi dia jawab berdasarkan merasakan energi kucing itu. Dan dia bilang kalau kucing sepupu anak ini gak mati dan dia gak jauh dari rumah. Dan setelah alhamdulillah ketemu, ternyata benar kucingnya gak jauh dari rumah, hanya pergi ke rumah sebelah saja. Jadi sepupu anak percaya dengan animal communicator itu. Dan pertanyaannya, apa jasa ini memang ada dan wajar, dan apa ini bisa jadi pembatal Islam? Ustaz, jazakallahu khair. Menurut Ibu boleh nggak itu? Nggak tahu, saya bingung. Nggak boleh kan? Mana ada? Subhanallah, yang punya kemampuan bisa berbicara dengan hewan dan binatang cuma siapa? Nabi Sulaiman. Itu pun mukjizat ya yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Kita manusia ini ya Allah nggak sanggup bicara. Kalau misalnya sanggup bicara seperti itu, kita nggak jadi nyembelih kambing, nggak jadi nyembelih ayam, bebek. Toto dia ngomong, jangan disembelih aku, jangan disembelih aku. Kan seperti itu. Nah jelas janganlah. Dan itu kebetulan aja Bu, kebetulan saja itu tepat. Mungkin dari bisikan jin dan syaitan itu kebetulan tepat. Istidrat, diulur-ulur sampai kekufurannya dan kesyirikannya meningkat dan meningkat hingga meninggal dunia nanti. Dan gak ada juga orang bisa berbicara, bisa berkomunikasi dengan apa? Dengan hewan, gak ada itu. Bahasa semut, bahasa apa? Subhanallah, akbar. Banyak macam-macam aneh-aneh orang tuh ya. Dan kita kan punya akal sehat. Mana ada yang bisa ngomong dengan dengan semut, dengan ayam, dengan bebek, dengan angsa, dengan kambing, nggak ada yang bisa. Seperti itu kira-kira. Jadi nasihatin sepupu ibu, misalnya ibu itu adalah perbuatan syirik, hati-hati. Kalau punya keyakinan ini masih ada, kita katakan itu bisa jatuh ke dalam apa? Syirik besar. Syirik berkaitan erat ya, kita katakan dalam masalah tauhid ar-rububiyah. Yang mengetahui tentang yang gaib siapa? Hanya Allah Jalla wa Ala. Ya, termasuk ya subhanallah kita katakan ini meninggalnya di mana dan seterusnya itu hanya Allah Jalla wa Ala yang tahu. Kita manusia nggak tahu. Subhanallah, kita saja nih yang hidup, kita meninggal di mana nanti nggak tahu kan? Ya. Apakah di negeri yang kita cintai ini, apakah di Pondok Bambu, apakah di Pondok Kelapa, di Kampung Melayu? Nggak tahu. Apakah di Mekah, di Madinah? Nggak tahu. Subhanallah. Yang paling penting buat kita meninggalnya kita husnul khotimah, itu saja. Di mana negerinya, di mana kotanya, itu kita kembalikan kepada siapa? Allahu Jalla wa Ala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bagi teman yang masih punya keyakinan yang seperti itu, ada manusia yang bisa ngomong, bisa bicara dengan hewan tadi, hilangkan keyakinan seperti itu, bahaya betul. Apalagi sudah berbau dengan hal-hal yang gaib ya.
bisa mengetahui, bisa mencari hewan yang hilang misalnya, dengan dia berkomunikasi dengan hewan-hewan yang lain misalnya, ya, itu jelas dustanya. Dan kalau kita yang percaya dengan dia, itu bisa jatuh ke dalam apa? Kesyirikan. Seakan-akan dia tersebut tahu tentang yang gaib. Itu masalahnya. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, berkaitan dengan pertanyaan yang belum terjawab, insya Allah kita akan jawab di sosial media kita, ya, insya Allah. Nah, nanti juga bulan depan juga kita akan kuatkan lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di tempat kami ini. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jangan lupa dukung terus jalannya penyebaran dakwah ini dengan like, share, dan subscribe.